Itu mah gue yang Gue yatimnya dari dia. Jangan takut dengan sebuah masalah. nama gue Fairunisa Fadliatul Aini. Nama gue Rizky. Syekh Ahmad Yasin, biasa dipanggil Yasin. My name is Reka, I'm 20 years old. Perkenalkan, nama gue Santi. Gua Riza. Nama gue Muhammad Akri Hamzah. Halo, nama gue Nurdin Mandiri, gue bisa dipanggil Nurul. Nama gue Niali Syariandi Guci. Kenalin, nama gue Rizky Firmansyah. Nama gue Muhammad Rafiq Al-Faruq. Nama gua Salman Luspian. Oke, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, kenapa sih lu harus hidup di dunia ini? Kenapa gue harus hidup di dunia ini? Karena takdir. Sama pertemuan antara emak gue dan bapak gue. Itu sih. Apa ya? Gue juga nggak tahu. Itu mah gue yang nyiptain, enggak sih yang lahirin gue, jadi ya nggak tahu. Kalau ditanya kenapa gue harus hidup, gue juga bingung sih. Tapi gue percaya sih setiap orang hidup pasti punya tujuannya masing-masing. Karena gua hidup ini sudah dipilih oleh Allah melalui orang tua gua. Kalau itu sih kayaknya lebih ke takdir ya gitu. Takdir udah ketentuan yang Allah tetapkan gitu. Mau nggak mau kita harus menjalaninya dengan ikhlas gitu. Ya, seingat gua bahwasannya orang hidup di dunia itu harus beribadah. Oke, pertanyaan kedua. Hidup ini harus bermakna gak sih? Harus banget, karena ya apapun nanti hidup juga kan, kalau kita nggak bisa bermakna, walaupun nanti mati juga, tapi seenggaknya harus punya maknanya. Gue harus sih, harus lah. Masa halaman sampah aja masih berguna kan? Hidup itu harus bermakna sih kata gue, karena kalau hidup nggak bermakna sia-sia banget gitu. Karena kalau lo bermakna itu bakal bermanfaat buat orang lain dan bakal bermanfaat buat lo juga. Hidup tuh harus banget bermakna. Kayak seperti lilin. Lilin tuh dia menyalakan api, melelehkan dirinya sendiri demi menerangi kegelapan gitu kan. Jadi kita tuh harus kayak gitulah, harus ada arti gitu ya. Menurut gua hidup itu harus bermakna. Karena setiap orang itu pasti punya maknanya masing-masing. Jelas harus bermakna ya, karena kan sebaik-baiknya manusia itu dia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Jadi harus bermakna. Masya. Oke, pertanyaan ketiga. Jika hidup itu pilihan, lu mau pilih jadi apa? Kayaknya lebih pilih jadi anak Raffi Ahmad Nagita Slavina deh. Enak sih. Enak Semua ya? orang tuh pasti pengen gitu. Tapi gue mah jadi pekerjaannya di BUMN juga gak apa-apa sih. Badan usaha milik Nagita. Gue mau milih jadi manusia yang bermanfaat meskipun dimanfaatkan. Kenapa? Kalau dimanfaatkan kan jelas dong kita juga bermanfaat bagi orang-orang. Gue bakal pilih jadi orang kaya sih. Gue mau pilih jadi rektor, jadi Batman. Kenapa tuh? Karena bisa menyelamatkan orang lain. Jadi diri sendiri yang pastinya, but in a good way, in a good version, kayak karena sebelumnya mungkin belum maksimal, jadi kalau misalkan bisa pilih jadi diri sendiri tapi lebih baik lagi. Aneh mau jadi orang-orang yang hebat seperti para sahabat Rasul ya, soalnya mereka orang-orang yang soleh dan itu pilihan aneh. Asik. Mau pilih jadi orang yang taat beribadah sih kayaknya. Masya Allah. Kayaknya enak ya bisa fokus beribadah gitu, tapi rezeki lancar gitu kan. Enak ya kita fokus ibadah, rezeki lancar gitu. Pertanyaan keempat. Hidup pasti banyak masalah. Jelas. Nah, gimana cara lu ngadepin masalah tersebut? Kalau pribadi gue cara menghadapi masalah ini emosional ya. Ekspresi gue tuh dengan menangis, tapi self-harm sih enggak, cuma menyendiri, meratapi diri sendiri dan cerita kepada orang terdekat sih. Kalau cara ngadepin masalah itu yang pertama jangan menganggap sebuah masalah itu adalah masalah, tapi kita harus menganggapnya sebagai tantangan. Nah, kalau di sisi lain sih ya
siap gak siap kita hadapi. Jadi jangan sampai kita menghindari masalah tersebut. Dengan sabar, dengan tenang pastinya, dan gak lupa buat minta sama Yang Maha Kuasa itu, karena kita hidup juga kan bukan dengan rasa egois, semuanya dengan rasa keinginan gitu kan. Jadi itu. Hadapinnya kayak lu jalanin aja, cari solusi kalau bisa. Kalau nggak ada solusi, lu tahan badan, berarti harus bertahan, karena masalah itu akan selesai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Dulu gue kira cara ngadepin masalah itu dengan berlari ya. Jadi setiap ada masalah ya udah gue lari aja gitu, gue lari. Sekarang gue tuh paham kalau misalnya lu ngejalanin masalah itu, menghadapi masalah dengan lari, masalah itu gak bakal hilang, tapi dia bakal ngejar lu walaupun lu lari ke ujung dunia gitu. Jadi gimana sih cara ngadepin masalah? Ayo lu hadapin gitu. Lu hadapin, apapun segede apapun masalahnya lu hadapin, sekecil apapun masalahnya lu hadapin, mau itu selesai atau enggak, mau itu dampaknya buruk ke lu atau enggak, yang penting lu hadapin, lu berani sih kata gue. Ya hadapin aja lah, gue mah percaya masalah mah pasti selesai lah. Orang Allah yang kasih masalah, Allah juga yang akan mengalami masalahnya. Apa dibingungin? Jalanin aja, sabar. Oke, masalah pasti datang ya. Mau itu susah, mau itu gampang, pasti ada masalah. Tapi kita nggak usah takut, karena masalah itu akan berjalan dan akan selesai. Seperti dalil Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semuanya Allah akan memberikan seseorang itu musibah dengan semampunya. Jadi nggak akan jauh daripada dia bisa melakukannya. Oke, pertanyaan kelima. Seberapa penting sih kata-kata motivasi buat diri lu? Penting gak penting sih ya, karena semotivasi apapun tetap aja itu tuh berpengaruh ke diri kita sendiri. Kenapa? Mau 1000 orang ngasih motivasi, kalau diri kitanya nggak percaya diri, ya untuk apa? Ya udahlah. Menurut gua kata-kata motivasi tergantung situasi ya. Kalau situasi gua lagi sedih, lagi di bawah, mungkin kata-kata motivasi itu cukup berpengaruh bagi gua. Kata-kata motivasi, gue udah banyak ini sering motivasi dari luar. Mungkin kalau ada orang yang memotivasi, ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Aja sih dari gue. Penting banget, kata-kata motivasi itu bisa nambah semangat gue dalam kalau ada masalah. Tapi kadang juga nggak bermanfaat, nggak ada itunya. Jadi gimana kondisi aja. Gua agak penting sih, nggak penting sama sekali, karena kalau buat gua tergantung diri sendiri sih. Itu menurut gua. Kalau kata gue, jujur gak penting sih. Kalau guanya sendiri gak ada kemauan ya. Jadi kayak kalau orang itu kalau emang udah dasarnya gak mau, ya kata-kata motivasi itu bakal kayak wah, angin lewat aja gitu. Jadi kata gue itu tuh kurang ini sih. Jadi kayak dari diri sendiri aja sih itu. Motivasi itu dari dalam diri. Gimana ya? Sebenarnya mengenai kata-kata motivasi ini tergantung perspektif seseorang ya. Jadi bisa jadi kata-kata motivasi itu bermakna, tapi bisa jadi juga kata-kata motivasi itu tidak bermakna gitu. Tapi motivasi terbaik itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Pertanyaan ke-6, lu punya kata-kata nggak buat orang di luar sana yang masih berjuang dengan masalahnya? Ada kata-katanya adalah kalau lu punya masalah, lu harus tetap hidup. Kenapa? Karena ketika lu terpuruk dalam masalah lu, dunia tuh bakal hahihi aja gitu. Jadi lu terpuruk, tapi dunia bakal tetap berjalan. Jadi lu harus nyesuaiin aja sih. Ada. Buat orang-orang di luar sana yang lagi banyak masalah, ingat, kita contoh nih kayak gembok gitu. Gembok gak bakal diciptain kalau nggak ada kunci. Begitu juga Allah nggak bakal ciptain masalah tanpa adanya solusi. Buat lu yang lagi berjuang, jalanin aja, istiqomah, konsisten, karena waktu akan membuktikan hasilnya. Oke, karena kita masalah itu di dalam pikiran, gue punya kata-kata. Jangan bodoh dengan masalah lu. Fix, menurut gue lu tuh jangan terfokus sama masalah lu. Jangan pengen cari, aduh gimana gue cara nyelesain. Allah yang bakal nyelesain, serius gue gak bohong. Allah yang kasih masalah, Allah yang bakal nyelesain. Itu aja sih paling. Ingat, Allah mah gak akan ngasih beban
atau apa ya namanya ya, rintangan kepada manusia kalau tidak sesuai dengan kemampuan. Hadapi sabar. Selalu ingat Allah, jangan lupa terhadap apapun itu, karena setiap masalah pasti akan Allah mudahkan, setiap ujian, dan setiap masalah itu sebenarnya Allah ingin menjadikan kita menjadi lebih tinggi. Dan jangan terlalu fokus dengan masalah, jalanin aja. Ya, buat teman-teman semua yang lagi menghadapi masalah, jangan takut dengan sebuah masalah, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Terima kasih buat yang udah nonton.